Selamat siang, Kak. Selamat sore. Maaf, Nggak apa-apa, santai. Oh, lanjut aja nggak apa-apa ini. Iya, Lanjut, lanjut aja. lanjut. Selamat sore, Kak. Selamat sore. Kami dari SMK Negeri 1 Blora ingin wawancara terkait Budi bidang DKV. Sebelumnya, boleh Kakak memperkenalkan diri? Ya, terima kasih dari SMK 1 Blora ya. Oke, saya Huda dari Studio Foto Bahasa Perasaan. Jadi usaha yang bergerak di bidang fotografi, termasuk fotografi pernikahan, studio, foto box, dan foto event lainnya. Eh, Kapan didirikan usaha ini? Ya, jadi pada dasarnya studio foto kami itu merupakan usaha yang lahir setelah memfoto pernikahan. Jadi kami memfoto pernikahan dulu di 2018. 1 Januari 2018 itu kami nge-brand atas nama Bahasa Perasaan, itu memfoto pernikahan. Kemudian 1 Januari 2019 studio foto Bahasa Perasaan. Jadi tanggal tersebut kami launching. Lalu, mengapa Kakak memilih usaha di bidang ini? Ya, alasannya sebetulnya cukup kompleks ya. Dalam arti kata namanya usaha itu kan coba-coba ya, mana yang pas gitu kan. Pada dasarnya usaha foto kami itu nggak usaha pertama saya. Jadi sebelumnya ada usaha-usaha yang lain seperti misal sablon, kemudian jualan es, kemudian jadi apa namanya pekerjaan-pekerjaan yang lain seperti itu. Kemudian di beberapa kesempatan barulah mencoba di bidang fotografi. Nah, sampai saat ini jadi terhitung sudah 8 tahun ya, kalau misalnya kami foto sudah 8 tahun itu berkecimpung di dunia fotografi. Kenapa memilih fotografi? Pada dasarnya memang usaha yang konsisten itu atas dasar kesenangan hati ya, atas dasar apa ya, kalau orang sekarang nyebutnya passion gitu. Saya senang memfoto jauh sebelum Bahasa Perasaan lahir, tepatnya mungkin di medio 2009 saya emang senang foto sama istri saya yang dulu pacar saya 2010-an kami pacaran. Nah itu mau kemana pun itu sering foto. Yang 2010 sudah lahir ya. Baru lahir. 2009 baru. Oke, kami sudah lulus SMA 2009. Ya, jadi 2010 itu belum ada kamera yang menjamah sampai ke akar rumput ibaratnya gitu lah. Jadi 2010 saya cukup menghargai sebuah kebersamaan dengan pacar saya dulu itu dengan memfoto-foto. Jadi kami jalan-jalan kemana itu ambil foto, jalan-jalan kemana ambil foto. Setiap kali meluangkan waktu untuk kan kami di Semarang ya, untuk jalan-jalan itu pasti akan kami foto. Nah, foto tersebut dari kamera yang saya pinjam. Nah, sejarahnya seperti itu. Kemudian itu 2010-an ya, sampai 2014 kami lulus. Kemudian skip karena memang bekerja, terus 2000 mungkin 2016 saya baru punya kamera yang DSLR itu yang lebih profesional. Tapi itu belum tahu kalau untuk dikomersilkan ya, cuma pengen punya aja gitu, pengen punya. Nah, terus barulah 2017 ya, 2017 itu kamera yang tak beli di 2016 itu tak pelajari untuk kayak apa ya, yang usaha yang tercegat ketika kita punya kamera ya, fotografer pernikahan, yaitu freelance gitu. Singkatnya seperti itu. Selain foto, produk apa saja yang dihasilkan? Pada dasarnya kami memang fokus di fotografi ya, fokus di fotografi. Adapun yang dihasilkan ya mungkin teman-teman melihatnya oh hanya foto ya, tapi bagi kami itu adalah sebuah kenangan yang tak akan tergantikan.
karena waktunya terus berjalan, jenengan mungkin akan memahami ketika jenengan punya foto masa kecil, foto dengan siapa, foto dengan perasaan seperti apa, itulah yang terabadikan sebetulnya dalam sebuah foto. Nah, kenangan-kenangan tersebut yang kami bantu untuk mengabadikan sebuah kebersamaan yang foto di sini pernikahan, keluarga, pribadi dan sebagainya. Jadi pada dasarnya memang kami jasa fotografi yang dijual ya foto. Kalau untuk figura kan sebenarnya kami nggak jual ya, itu kami nggak buat maksudnya, tapi menjualnya ya cuma kami nggak buat. Pada dasarnya kami basicnya adalah foto. Untuk memfoto ini peralatan apa saja yang digunakan? Iya, pada dasarnya foto itu kan kalau sekarang kan biasa pakai HP ya, tapi kalau untuk profesional belum bisa kalau pakai HP. Pakainya tetap kamera, lensa, minimal itu kamera dan lensa. Kemudian kalau peralatan yang next stepnya ada flash, ada trigger. Kalau studio ada softbox yang kayak apa namanya, pelembut cahaya itu supaya cahayanya bisa diarahkan. Kemudian ada tripod light stand, wah banyak pilihannya. Ini mungkin pertanyaannya agak menyangkut dengan modal. Modal awal yang dikeluarkan itu kira-kira berapa? Ya, ini sebetulnya itu ya, ini bicara santai kan ya, enggak Iya, yang iya, santai. saja jenengan tanyaan aja juga kan enggak kan ya. Pada dasarnya ini tujuannya untuk apa? Untuk jenengan sinau wirausaha atau apa? Untuk laporan. Maksudnya tujuannya apa? Ya, untuk mengetahui mengeksplor gitu, Nah, mengeksplor tentang sebuah apa ya usaha yang ada di bidang fotografi. oh gitu. Ya. Ya. Modal ya. Nah, itu teman-teman. Besok kalau pengen usaha ya, modal awal itu belum tentu berupa uang, berupa barang, belum tentu kita pengen usaha A kemudian kita harus punya uang untuk memberi segala peralatan yang mendukung usaha A tersebut. Paham betul? Pada dasarnya modal itu ada beberapa, ada modal material, ada modal ide, ada modal relasi, dan ada modal yang memang kita punya. Jadi kalau jenengan punya uang yang banyak tentu akan lebih enak ya, belanja ini belanja itu. Tapi pada dasarnya itu nggak cukup sebetulnya, nggak cukup dalam arti kata bukan satu-satunya yang harus dikeluarkan. Ada modal berupa ide, itu kan nggak keluar biaya ya, tapi kan kita mengeksplor, kita belajar, kita dari pengalaman kemudian mengimplementasikan pengalaman tersebut menjadi sebuah ide gitu, atau inovasi. Kemudian ada modal relasi. Sebagai wirausaha itu tetap perlu, namanya wirausaha kan jual beli ya, transaksi ya. Kita penjual, ada pembeli. Nah, pembeli itu dari mana? Ya bisa dari relasi kita. Mungkin saudara kita, teman kita, yang terdekat kita. Semakin kita punya relasi yang baik, kemungkinan dibeli juga akan besar. Nah, itu modal relasi. Nah, ada juga modal yang dipunya. Modal yang dipunya dalam arti kata ya seadanya yang kita miliki itu apa. Misal kayak tadi ya, saya untuk nyambungnya di sini. Nah, kan ini sudah fotografi ya. Yang saya punya saat itu hanya kamera dan lensa. Ya sudah, saya manfaatkan itu, hanya kamera dan lensa. Untuk apa? Ya untuk freelance tadi. Kalau freelance itu semacam, tahu freelance nggak freelance? Pernah dengar. Apa? Freelance apa? Kayak apa ya? Usaha sampingan gitu. Iya, bisa serabutan freelance dalam arti kata, misal ini sebuah brand misalnya pusat perasaan, kemudian moto pernikahan. Itu kan misal saya perlu tim
yang nggak tetap gitu loh. Hmm. Jadi orang yang ayo tak ajak gitu, tak ajak. Jadi nggak yang tetap di sini full time gitu nggak. Jadi freelance, nanti pekerja bebas, pekerja lepas. Jadi pada saat saya butuh foto pernikahan, nah ini tak ajak. Nah saya bagi yang diajak ini. Kalau yang diajak kan nggak modal apa apa ya, maksudnya kamera sama lensa cukup, nggak perlu lighting, nggak perlu apa, nggak perlu laptop, nggak perlu karena selesai di foto, selesai memfoto ya file di store sudah. Nah kami berawal dari situ, setelah punya kamera dan lensa ya freelance tadi, freelance vendor ini vendor itu, diajak ini diajak itu, kemudian kan tetap ada penghasilan. Nah penghasilan tersebut dikumpulkan barulah modal sedikit-sedikit. Nah jadi kami bukan tipikal yang modal langsung bluk gitu enggak, tapi kami tipikal yang sedikit-sedikit kemudian memanfaatkan apa yang ada seperti itu. Kami misal ini tripod saya nggak ada, pakainya yang ini gitu. Ini kan bentuk, nah, ada penyesuaian apa yang dipunya. Intinya fungsinya sama. Bisa dipahami nggak? Bisa. Bisa ya. Nah, iya. Lalu untuk jasa apa yang paling murah dan yang paling mahal yang diterima di sini dan berapa nominalnya? Iya, jadi pada dasarnya studio foto, kita kalau bicara studio foto itu layanannya memang banyak. Ada mulai yang paling murah itu pas foto yang separuh badan untuk Iya. dijasa, untuk SKCK itu mulai 40.000. Itu kemudian range-nya bermacam-macam, ada yang selain itu ada yang foto sendirian, yang personal untuk lamaran kerja yang full badan itu 150, kemudian yang private di 350, kemudian ada yang keluarga juga menyesuaikan sesuai jumlah anggota keluarganya, termasuk foto pernikahan di harga selanjutnya. Untuk nominal yang paling mahal tadi berapa? Paling mahal kita bicara layanan ya. Iya. Untuk yang pernikahan itu range-nya berapa ya? Yang paket bahagia berapa ya? Plus berapa? Ya sekitar 8 lah, 8. Itu paket foto, video, syuting seperti itu. Kalau untuk studio kami yang paling mahal itu di 800.000 itu itu home service. Jadi misal pengen moto tapi di rumah saya bisa nggak? Foto keluarga ya, nggak foto yang ulang tahun acara gitu nggak, tapi foto keluarga tapi di studio di rumahnya klien itu 800, mulai 800.000. Berarti itu nata kan butuh background. Nah, itu jasa nata Nggak. backgroundnya juga. Betul, kami tipikal yang manfaat apa yang ada. Misal foto di rumah misalnya ya, kami tipikal yang kami yang menawarkan background rumahnya sendiri. Jadi kami selain karena nggak punya background yang itu kan harus background yang kalau misalnya kain harus panjang lebar kan, karena biasanya jumlah anggotanya banyak. Kami tipikal merekomendasikan yang backgroundnya ya background rumahnya, karena yang ada betul, karena kan selain memang ya tadi kami nggak punya itu juga ya supaya yang direkam itu bukannya kebersamaannya tapi juga latar belakang rumah yang memang mereka tinggali saat ini. Jadi kami nggak yang tipikal ribet-ribet untuk menata background. Kalau lampu harus, tapi kalau background nggak, paling padu padan properti yang ada. Yang penting center komposisinya bagus. Kalau perusahaan ini tuh bergerak di skala apa sih Kak? Lokal, nasional, atau sampai internasional? Wah, amin ya. Pada dasarnya memang kami kan jualannya jualan offline ya. Maksudnya offline itu bukan barang yang bisa dikirim, bukan servis yang bisa dinikmati secara langsung oleh klien yang berada di beda tempat, karena kami pada dasarnya servis yang offline gitu, atau orangnya datang ke sini atau kami datang ke sana gitu. Jadi ya skala lokal. Adapun
pengembangannya ya mungkin luar kota karena memang beberapa klien membutuhkan jasa kami untuk meng-hire kami keluar kota, mungkin seperti itu. Lalu untuk jasa yang kakak sediakan ini pernah ditiru atau diplagiat oleh pesaing-pesaing lain? Nah, ini pertanyaan bagus ya. Sebetulnya kalau teman-teman pernah dengar ada pepatah itu nothing new under the sun. Jadi tidak ada sesuatu yang baru di muka bumi ini. Tidak ada sesuatu yang baru dalam arti kata ketika saya buka misalnya saya studio misalnya, ya saya pun juga meniru konsep yang ada sebelumnya, bukan yang saya buat sendiri seperti itu. Kemudian apakah ditiru? Mungkin kalau bisa mengklaim untuk usaha self studio yang pakai remote dulu itu kami memang yang pertama di Blora, yang pertama. Kemudian baru diikuti teman-teman yang lainnya. Apakah teman-teman yang lain itu meniru usaha kami? Belum tentu, karena bisa jadi memang meniru usaha di kota lain, kemudian diduplikasikan, belum tentu ya. Ya kami tidak semata-mata bisa mengklaim loh, gue setelah aku ya peniru aku, enggak. Memang ya tadi ya, nothing new under the sun tadi. Kemudian ya kita saling terinspirasi, saling menginspirasi, modelnya seperti itu. Kalau plagiat menurut kami ya tadi ya agak riskan kalau bilang seperti itu, karena tetap belum bisa memastikan kalau ya nggak apa-apa, justru malah kalau kita bicara terinspirasi ya malah bagus ya, maksudnya ini kata-kata terinspirasi ya nggak plagiat ya, terinspirasi malah bagus, berarti kan kita bisa memberi manfaat, kemudian kita bisa mengembangkan selanjutnya. Karena ketika misal saya jual gorengan misalnya, saya belum ada di Blora nih, jual gorengan, set, kemudian jenengan meniru, wah jual gorengan bagus nih, niru. Apa yang saya lakukan? Ya mengembangkan lagi, band berbeda lagi. Pada dasarnya kita kan jual value ya, jual pembeda, diferensiasi. Jadi ketika ditiru, ya kita harus beda lagi. Jadi semakin ditiru ya semakin kita eksplorasi apa yang bisa kita eksplor supaya menjadi pembeda terus dan menerus. Positifnya seperti itu kalau diikuti jejak. Kalau emang apa karena usahanya diikuti oleh usaha lain, itu kayak kakak langkah selanjutnya itu apa gitu? Ya ini sudah dijawab, ini sudah terjawab. Jadi pada dasarnya itu kalau usaha itu adu kuat itu yang berkembang, itu yang bertahan. Jadi kalau misalnya kita usaha nih kemudian ya segitu-gitu tok, bertahan pun sulit karena teman-teman yang lain pasti melihat peluang tersebut gitu, kemudian masuk di bidang yang sama. Nah, apa yang harus dilakukan yang tadi ya eksplorasi, mencari pembeda, terus bereksperimen, berinovasi supaya selalu beda gitu loh. Jadi misal kita tadi ya jualan A, yang lain A, oke. Karena yang lain A tadi prinsipnya bahwasanya bertahan saja itu nggak cukup, harus berkembang, apalagi sebuah usaha. Ya kita membuat misalnya beda jadi A plus misalnya. Sudah, yang lain kan sudah bisa sendiri nih, jadi ada A plusnya. Kalau misalnya yang lain ya A plus juga, ya sudah kita A plus plus. Kalau yang lain A plus plus juga, ya berarti kita harus A plus 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 plus. Kalau ya, jadi seperti itu konsepnya, eksplorasi terus menerus, berkembang terus menerus. Pada dasarnya
tetap nanti akan ada benefit ketika kita menjadi yang pionir namanya ya, yang terus menjadi pembeda. Yang lain sama, kita beda lagi. Kita disamai, kita muncul inovasi lagi. Nah, nanti akan capek sendiri kok. Maksudnya ketika meniru itu capek sebetulnya. Malah justru kita yang lebih mengasah untuk berkembang. Kalau kakak ini apa sih kesulitan yang dialami Hmm. saat menjalankan usaha ini? Ya, ini untuk jenengan juga ya. Besok kalau mau usaha, kalau pengen nggak mengalami kesulitan, itu carilah usaha yang sesuai dengan skill setnya panjenengan, sesuai dengan kemampuannya panjenengan, yang jenengan bisai itu apa, sesuai dengan pola hidup mungkin, sesuai dengan situasi atau kelebihan-kelebihan yang jenengan miliki. Contoh gini, saya ada teman itu dia nggak bisa bangun pagi, tapi dia kuat melek gitu. Nah, jadi kita menganalisa gitu loh, menganalisa skill kita. Oh, jenengan misal pemalu, ya sudah catat pemalu. Bisa ngomong nggak? Oh, ngomong pemalu, tapi sekali ngomong banyak omong, nyambung. Oh, jadi nyatet semua kelebihan kita, itu catat semua kelebihan-kelebihan. Bagaimana cara tahu kelebihan? Membandingkan diri sendiri dengan orang lain. Jadi misal, oh aku nek sekolah itu gak iso, aku budal jam pintu matat gak bisa. Aku budal jam setengah itu misalnya. Itu sebuah kelebihan sebetulnya. Oh berarti aku tangi jam berapa, aku iso tangi subuh. Mungkin kita merasa itu enggak sebuah kelebihan, tapi ketika dibandingkan dengan orang lain, itu adalah sebuah kelebihan yang kita miliki. Itu dicatat. Kelebihan-kelebihan dicatat. Nah, setelah kelebihan-kelebihan catat, nah, misalnya tentang waktu, tadi ya. Oh, malam aku bisa nggak tidur, bisa buat nggak tidur. Berarti aku harus cari pekerjaan yang bisa dikerjakan malam. Contohnya seperti itu. Oh, aku seneng ngobrol, berarti aku sebisa mungkin cari pekerjaan yang seneng ngobrol. Oh, aku gak bisa ketemu banyak orang. Oh, ya sudah, aku cari pekerjaan yang tidak ketemu banyak orang. Nah, ini kita nggak bicara keluar dari zona nyaman ya. Kalau untuk jenengan nanti umur 20 sampai 30 ya, itu tabrak aja. Maksudnya cari pengalaman sebanyak mungkin. Mau nyaman gak nyaman, nanti akan terseleksi sendiri, karena kami prosesnya seperti itu. Mungkin pengalaman masing-masing akan berbeda. Cuma pengalaman kami pribadi kalau boleh nge-share, di usia 20-30 nanti jenengan kerja di mana harus dilakoni sih, sampai jenengan analisa, oh ternyata aku gak nyaman kalau gini. Jadi next pekerjaannya jenengan akan cari yang tadi, oh aku gak iso gak iso budal pagi, gak bisa, berarti seleksi ya. Seleksi alam dari pekerjaan-pekerjaan yang jenengan geluti 20-30, kalau jenengan berhasil mengumpulkan ketidaknyamanan tadi untuk dibuang, kemudian mengumpulkan skill set kelebihan-kelebihan tadi untuk dijadikan atau dikomersilkan sesuai dengan kemampuan jenengan, nah itu insya Allah tidak akan ada kesulitan. Kita bicara kesulitan ya, akan nggak ada kesulitan. Maksudnya kesulitan itu kesulitan yang waduh yang lagi enggak. Itu namanya kalau misalnya tantangan tetap akan selalu ada. Hanya saja karena kita sudah senang mengerjainya, ya emang harus dilalui gitu. Oh ini emang melihatnya proses untuk berkembang, namanya pengalaman, namanya belajar, sehingga ya hal itu bukan menjadi sebuah kesulitan lagi, karena nama usri usra gitu. Di dalam satu kesulitan ada dua kemudahan. Dalil sidik ya. Lanjut apa?
keuntungan. Oh ya. Hmm. Apa sih yang dirasakan apa yang kakak rasakan keuntungan kakak jadi Keuntungan. pengusaha itu Hmm. enaknya apa gitu Dibandingkan ya, enaknya menjadi usaha gitu iya dibandingkan Iya, kayak dibandingkan dengan usaha kantoran. lain gitu. jadi kan Kayak misalkan pengusaha itu kan bebas, kita yang punya usaha tuh entah kita yang ngatur gitu. Kalau pekerja kantoran kan kita yang diatur. ya Nah, apa enaknya jadi pengusaha tuh apa keuntungannya? ini bukan bermaksud untuk mendoktrin jenengan Iya. nanti wah usaha aja jadi masih enak usaha aku gak mau melo wong karena pusing misalnya enggak, ini enggak doktrin seperti itu ya. Pada dasarnya setiap dari kita masing-masing itu tadi punya skill set masing-masing. Jenengan pinter nari misalnya, jenengan pinter olahraga, kita punya skill set masing-masing. Nah, skill set tersebut itu nanti akan menjurus ke kita mau jadi, kalau misalnya jenengan tadi contohnya karyawan dan pengusaha, nanti akan menjurus gitu loh. Maksudnya ya jangan introvert, pengusaha harus apa. Jadi nggak semua orang itu bisa jadi pengusaha, nggak semua orang bisa jadi karyawan juga. Oke. Jadi aku karyawan apa namanya? Aku jadi pengusaha lah karena memang karyawan seperti ini. Nggak semua orang itu bisa jadi pengusaha, tapi nggak semua orang cocok jadi pengusaha karena emang skill setnya masing-masing. Nah, bicara tentang enaknya, nah tadi kalau skill set atau kemampuan kita tadi sudah dikumpulkan, kesenangan kita sudah terkumpul, kita melakukan hal tersebut dan mengurangi ketidaknyamanan yang kita peroleh dari tadi umur 20 ke hampir 30. Kalau kita bisa mengurangi ketidaknyamanan tersebut, insya Allah itu bakal enak gitu. Misal ini sharing ya. Saya pernah kerja jadi sales obat itu tidak mengenal waktu. Dalam arti tidak mengenal waktu, walah sampai jam 11 malam. Itu gas gitu loh. Saya merasa dalam hati kecil aku nih kok ini gak bisa, karena hati kecil saya tuh aku pengen sholat di awal waktu gitu. Dengan pekerjaan ini nggak bisa aku sholat awal waktu itu nggak bisa. Nah, jadi misal tadi ya sholat, jadi aku nyaman ketika bisa bekerja tapi sholatnya di awal waktu. Nah, ini plus sini ya enggak. Jadi ketidaknyamannya misal pekerjaan yang nggak memungkinkan untuk sholat awal waktu, ya udah tak seleksi, nggak tak, kalau saya nggak akan tak lakukan atau nggak akan pekerjaan itu nggak akan tak ambil. Nah, jadi pertanyaannya apa ya? Keuntungan usaha ya berdasarkan kita melakukan semua kelebihan kita melakukan kesenangan kita, dan kita mengurangi atau sudah terhindar dari ketidaknyamanan tersebut, ya kita akan menjadi manusia yang paling manusia yang paling bahagia. Bisa dipahami nggak ya? Jadi bukan yang gini loh, maksudnya kayak tadi ya, wah pengusaha itu jamnya bebas. Oh, kalau karyawan itu dikongkon-kongkon misalnya ya. Nah, itu kan merupakan konsekuensi sebetulnya. Misal pengusaha bisa mengatur waktu misalnya ya enggak? Misal kalau saya karyawan ini masih kerja, tapi kalau saya usaha ini saya bisa di sini gitu. Sesuai atur kan. Sebetulnya hal tersebut itu bonus sebetulnya. Bukan yang aku usaha ben freedom lah, ben gak dikongkoni wong gitu.
dan waktunya bebas. Enggak, sebetulnya ini kan jangka panjang ya, bukan hanya usaha itu, bukan hanya wah aku pengen ganti kongkon, aku pengen waktu yang bebas. Enggak, sebetulnya itu merupakan bonus dari kita sudah melakukan sesuatu dengan baik. Nah, kebetulan saja skill set saya itu skill set pengusaha, sehingga bonus-bonus seperti waktu yang cukup bisa diatur, kemudian penghasilannya juga alhamdulillah sudah mulai meningkat. Itu merupakan konsekuensi dari hal-hal yang saya lakukan terus-menerus dan saya koreksi ketika ada sebuah kekurangan yang tak lakukan terus-menerus. Jadi tak evaluasi terus-menerus. Jadi, tapi kalau misalnya kita bicara misal dengan orientasinya bayaran misalnya, pada dasarnya kalau usaha kan prinsipnya tadi ya, usaha itu bertahan saja nggak cukup, harus berkembang. Jadi semakin lama itu secara nominal akan naik gitu. Mungkin kalau yang karyawan mungkin bayarnya 3 juta gitu, dari 0 3 juta, 0 hari 3 juta, kita 0 hari 0 ya enggak, sebulan mungkin kita 100.000, dia 3 juta terus. Tapi suatu saat ketika kita melakukan sesuatu dengan baik, diterima masyarakat, personal branding kita baik, kemudian jadi jujukan, harga kita juga meningkat, pelayanan baik, nanti akan berkembang dengan sendirinya. Jadi yang berkembang bukan hanya skill set kita. Kalau skill set kita berkembang, otomatis harga juga akan menyesuaikan. Mungkin nggak menjawab itu ya, nggak menjawab yang jenengan inginkan ya, tapi ini memang ada dasarnya seperti itu. Maksudnya kan, mesti yang lain apa usaha, kelebihan usaha daripada ikut orang. Wah, aku waktunya ikut mas bisa ngatur. Mesti jenengan mesti mengharapkan jawabannya seperti itu. Maksudnya, oh uangnya banyak, saya bisa ngomong anak, saya bisa misalnya bangun tidur bisa santai, kemudian enggak, itu merupakan bonus gitu. Bonus dari apa yang karyawan pun juga sama. Karyawan ketika dia optimal ya pasti akan dapat, iya, karyawan itu sama sebetulnya, cuma kan memang skill setnya beda-beda. Ada tips gak atau pesan supaya bisa jadi pengusaha sukses di masa yang akan datang nanti? Ya, sebetulnya tadi ya saya tak jabarkan bahwasanya sukses tidaknya itu, suksesnya seseorang itu bukan hanya dari wirausaha. Ini secara general menurut kami, dengan karyawan pun juga bisa sukses. Misalnya nanti perempuan gitu, jadi ibu rumah tangga itu juga bisa sukses. Gak harus jadi pengusaha, gak harus jadi karyawan, atau mungkin nanti jadi guru, jadi PNS, itu semua bisa sukses kok, semua bisa sukses menurut kami. Tapi kalau definisi bahagia menurut kami ya tadi, kita melakukan apa yang disenangi, kemudian kita tidak melakukan apa yang tidak disenangi. Itu enak banget jenengan akan rasa enak banget gitu loh, melakukan hal yang disenangi, kemudian skill setnya jenengan kepake semua, atribut atau apa yang jenengan miliki, relasi, barang-barang yang jenengan miliki sudah termiliki itu tangguh semua, jenengan tidak melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Itu menurut saya sendiri akan menjadi sebuah hal yang membahagiakan. Mau itu jadi pegawai, kalau misal pegawai tersebut adalah sesuai dengan skill setnya panjenengan, kemampuannya panjenengan, kemudian pekerjaan pegawai tersebut itu tidak melakukan hal-hal yang jenengan tidak senangi, itu senang banget. Tujuannya itu bukan menjadi ini, menjadi itu, enggak, tapi menjadi apa yang diingini
dan tidak melakukan apa yang kita senangi. Itu tujuannya seperti itu. Bisa itulah dipahami kan? Ini coba nanti disurvei ya, maksudnya dengan yang lain seperti apa perspektifnya. Tentu saja menurut kami akan beda karena nggak textbook. Boleh dong Kak kasih kami kata-kata motivasi supaya termotivasi untuk memperdalam ilmu fotografi. Ya. Nah, ini sudah dari yang tak sampaikan kan itu nggih. Kami nggak akan meminta jenengan untuk fotografi, tapi sebetulnya jenengan harus mencari apa yang disenangi dan apa yang nggak disenangi. Itu dicatat, kelebihannya jenengan, kekurangannya apa dicatat. Jenengan bisa tanya dari orang lain juga, aku kelebihan apa ya? Atau dia bisa menganalisa kelebihan kekurangan, catat. Kemudian kalau nanti umur 20 nanti bekerja misalnya atau kuliah, ya kuliah yang tenanan. Ingat kuliah itu nggak murah. Kalau bekerja ya bekerja sebaik mungkin, timba pengalaman sebanyak-banyaknya. Nanti akan jenengan akan ada di sebuah persimpangan yang mana ingin breakthrough atau menembus batas untuk menjadi yang diingini, atau ya bertahan dengan yang biasa gitu. Enggak, maksudnya jangan mungkin Biasa aja. pekerjaannya nggak disenangi misal, tapi jangan nggak berani menembus batas misalnya, ya sudah ya itu saja. Maksudnya nanti akan ada di persimpangan itu, mau yang ini atau yang ini. Nah, kalau misalnya yang ini ya nggak apa-apa. Maksudnya bukan ini nggak bicara salah dan benar ya, cuma ya kalau kami pribadi perjalanan hidup kami seperti itu. Oh, saya jadi sales nggak kuat panas misalnya, ya aku nggak akan cari yang panas misalnya. Kan ini nggak, kalau fotografi kan nggak yang panas-panas ya, nggak yang misalnya harus keliling gitu panas-panasan gitu bocoran, kan enggak ya. Kalau fotografi pernikahan apalagi kan meskipun kita di luar, foto di luar di rumah orang, tapi kan tetap di bawah tenda gitu loh, maksudnya enggak. Nah, itu ketika kita tadi kesimpulannya ketika kita berhasil mencari apa yang kita senangi, menyeleksi apa yang tidak kita senangi, itu semoga teman-teman ke arah sana. Semoga, karena kalau sudah ke arah sana wah kan enak sekali itu bahkan enak pokoknya, enak banget. Jadi STM jurusan DKV, kalau misalnya besok nggak jadi atau bekerja yang nggak sesuai bidang, ya nggak apa-apa. Maksudnya banyak jalan menuju rumah, banyak jalan menuju kesenangan diri. Dan mereka kesenangan diri yang tadi kayak kesenangan yang itu ya. Jadi saya SMA dulu, kemudian saya kuliah menjadi guru bahasa Jawa. Dengan guru bahasa Jawa siapa? Bu Sri Utami. Bu Sri Utami ada, STM ada. Itu teman saya, salam buat Bu Sri. Itu teman saya, teman SMP, SMA, kuliah bahasa Jawa. Podo. Tapi beliau jadi guru, saya nggak jadi guru. Meskipun jenengan merasa nanti STM kemudian wah ilmu gak kagum misalnya karena jenengan di bidang lain, gak apa-apa, itu bukan berarti salah jalan. Memang perjalanan seperti itu, bisa kita menggo sidik, nek jalannya ya kita akan belok lagi. Kalau memang jalannya ini ya kita akan terus seperti itu. Saya jalan. Jadi bisa nangkep ya. Ya, jadi kami gak akan merekomendasikan jenengan untuk belajar fotografi, tapi belajar mengenali diri sendiri, belajar berpengalaman sebanyak-banyaknya supaya tahu oh skill saya di sini, oh hal baik saya itu di sini. Saya nggak ingin melakukan ini, saya inginnya melakukan ini. Dikumpulkan, nah jadilah apa yang jenengan inginkan.
Untuk kan tadi kan peralatan apa aja yang Tak kira digunakan. sudah ya, Nah, tidak iya. tahu gitu. Itu kan Oke. ada softwarenya. Iya. Nah, softwarenya apa aja, Kak? Softwarenya pada dasarnya foto itu diolah menggunakan Lightroom, Adobe Lightroom. Adobe Lightroom itu untuk sekedar warna, mengolah warna. Mengolah warna itu yang paling ringkas itu di Lightroom. Kalau lebih cepat. Kalau Photoshop bisa, tapi Photoshop itu lebih ke apa ya? Edit-edit. Edit yang lebih retouch gitu, yang lebih misal mengurangi Iya. subjek, kemudian apa ya gitu. Kalau kami fotografi Photoshopnya cukup cukup minat lah, lebih banyak ke Adobe Lightroom gitu. Softwarenya kalau untuk yang desain ya Corel gitu, ini kayak dia lebih jauh-jauh dari itu. Kalau misalnya kita bicara fotografi itu, tapi kalau bicara bisnis fotografi ini kan beda ya. Iya. Kita moto sama kita berbisnis beda ya. Ada Word untuk form tulis form, bikin form, kita ada Excel untuk pembukuan, kita ada ya mungkin Excel itu banyak untuk nyatet apa nyatet progres bulan ini yang tanya berapa, bulan lalu yang tanya berapa, bulan ini yang deal berapa, bulan lalu yang nggak deal berapa statistik. Nah itu dari software yang dipakai bisnis ada seperti itu. Oh, kompleks ya kalau secara bisnis. Tahun. Ada tambahan lagi? Penonton ada pertanyaan nggak penonton? Iya, mungkin ada yang mau ditanyakan tambahan. Mungkin menurut saya sendiri sudah cukup menjelaskan apa yang ingin kita takuti. Udah berarti. Iya. Oke. Terima kasih banyak ya, Kak, atas waktunya yang diberikan. Sampai. Cukup banyak belajar ya dari kakak sendiri mengelola usaha fotografi ini. Jadi kita di sini itu menambah ilmu, apa yang kita tidak ketahui jadi tahu. Ya, betul. Mungkin jawaban kami tidak apa ya? Tidak spesifik, ya tidak langsung, tapi semoga bisa menyimpulkan sendiri gitu. Karena memang kami tipikal yang kalau misalnya sharing ya bukan sharing yang tadi misalnya ini usaha apa, ini usaha ya gini enggak. Kami akan cukup senang ketika kami memahami kalau setiap orang itu punya skill masing-masing. Gak bisa dipaksakan untuk ikan, gak bisa dipaksakan untuk terbang kan ya. Burung tidak bisa dipaksakan untuk berenang. Jenengan pun juga sama. Meskipun ini tanda kutip diseragamkan melalui sekolah, ya, harus belajar IPA, harus belajar macam-macam, multimedia, belajar macam-macam lah ya. Ya memang sistem pendidikan kita seperti itu. Tapi setelahnya jenengan bisa untuk mengeksplorasi diri sendiri. Gitu. Sampun? Sudah. Terima kasih sudah tahu mriki, semoga lancar. Pesan saya ya jadi diri sendiri, eksplorasi, lakukan apa yang disenangi, kelebihan-kelebihan dieksplorasi, yang merasa nggak cocok kalau bisa dikurangi. Kalau sudah 0% melakukan hal yang saya senangi, dan akan sangat kedepannya akan melangkah, akan enak, akan bahagia, akan senang seperti itu. Saya tipikal yang dekat dengan keluarga, jadi pekerjaan saya dekat dengan keluarga, bonusnya dekat dengan keluarga, karena ada yang mungkin banyak di luar kota, tapi kalau kami tipikal yang di dalam, yang ingin bersamai anak-anak lah dari lahir sampai dewasa. Jadi ya alhamdulillah tercipta karena ya tadi 100% melakukan apa yang disenangi, 0% melakukan hal yang tidak senangi. Sudah, terima kasih sudah tahu mriki. Dadah teman-teman, kita jumpa lagi di episode selanjutnya. Nanti kalau ada yang mau cara lain mungkin ya sama mungkin ya, tapi ya semoga. Tapi pertanyaannya sama yang lain. Maksudnya kalau ada STM yang lain atau sudah beda-beda? Sudah terplot-plot? Kelihatannya sama. Mungkin dari gurunya Tergantung guru. Iya, satu guru yang jurusan PKK ini kan, jadi mungkin pertanyaannya dari sananya sama. Jadi kita hanya menambahin beberapa apa yang ingin kita tahu. Oh gitu. Explore kok tanyanya podo kok lah. Jawabannya beda malah bahaya ya. Iya. Oke. Itu terima kasih banyak teman-teman, sampai jumpa di lain kesempatan. Makasih STM 1. Namanya Siva.
Vera, Nabila. Nabila, Abdul ya coba. Afif, Pak Abdul. Ya terima kasih semuanya, nggih. Semoga lancar semuanya, nggih. Ya.